Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Dan kalau kita perhatikan GBP USD kemarin dia breakout dari area sideways-nya yaitu di harga 14.082, kemudian dia lanjut turun. Di sini ada Fibo di 161.8 sama 188, yaitu di harga 12.045 sampai 11.156. Nah, di sini dia sempat ada retracement terlebih dahulu, kemudian dia naik kembali ke atas. Dan saat ini dia sudah breakout nih dari area 11.156-nya atau dari Fibo 188.8. Kemudian kalau kita lihat memang harganya berhenti di area Fibo 261.8 sampai 288.8, yaitu kurang lebih di harga 8.750 sampai 7.860. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang penurunan dari si GBP USD ini atau GEO ini memang bisa dikategorikan lebih parah dari penurunan dari si Euro USD ini. Kalau Euro USD memang dia turun tapi tidak begitu parah turunnya. Sedangkan si GBP USD kemarin turun sekitar 3,4%. Jadi memang penurunannya cukup ekstrim kalau saya perhatikan di sini. Dan kalau kita lihat penurunan dari si GBP USD juga disebabkan oleh kenaikan dolar ya. Di sini dolar itu kurang lebih di harga 113. Dan kalau kita lihat di sini dolarnya juga berada di area resisten trendline bulanan. Ya, ini ada resisten trendline bulanan atau channeling harga bulanannya yang sudah masuk ke dalam kategori resisten di sini kalau kita lihat. Jadi kalau misalkan dolarnya itu retrace, maka si GBP USD juga potensi untuk retrace ya, tapi retrace-nya itu dia ada di sini dulu. Dia ke sini dulu di area di harga 11.156 sampai 12.045 atau di Fibo 188 sampai 161.8. Kemudian kalau kita lihat dari struktur harga memang masih cenderung turun, masih downtrend atau masih bearish, baik itu dari major trendnya ya ataupun minor trendnya masih bearish. Nah, ini untuk candle daily-nya nih kita lihat di sini cukup panjang turunnya. Dan memang kalau kita lihat memang ini candle yang cukup yang panjangnya itu cukup terlihat jelas ya dibanding dengan candle-candle yang sebelumnya. Lalu kalau kita lihat memang secara tren dari mulai dari mulai bulan Mei sampai saat ini dari 2022, dari 2021 itu dia masih downtrend. Ya, dia masih downtrend. Dan saat ini kalau kita lihat memang dari time frame bulanan ya, dari time frame bulanan sini belum ada historinya lagi. Terakhir kalau di saya itu di tahun 2011. Maka dari itu kita ukurnya itu pakai Fibo. Ya, jadi kalau di Fibo itu terendahnya ada di 1270, kemudian ada di 2549, ya kan, di Fibo 450, kemudian 423.6, kemudian ada di harga 5.400 ya, 55 sampai 4.565. Ini ada next target dia. Jadi kalau dia breakout dari harga 7.860, maka dia akan ke sini. Dia akan pergi ke 4.565 sampai 5.455. Ini ada next targetnya dia. Tapi kalau dia dia belum bisa breakout dari sini, ya kalau saya perhatikan memang dia akan cenderung untuk retracement terlebih dahulu, sedikit retracementnya. Kalau kita ukur nih retracementnya, kalau kita mau pakai Fibo lagi kita ukur retracementnya kurang lebih sampai di harga ini 50%. Jadi 50%-nya ini itu di 61 sama di 61.8 sama 50% ya, yaitu kurang lebih di harga 188.8 ini, yaitu di 111 ya, di 11.156 sampai 12.045. Jadi kurang lebih dia retracement di harga ini, karena kalau kita lihat memang ini juga mendekati area dari resisten dia ya, mendekati area resisten dari high yang sebelumnya di sini, di candle yang merah ini. Begitu. Nah, kalau kita bahas lagi mengenai DXY kalau kita lihat dari time frame kecil di sini, di time frame 4 jam ya. Atau kita mau lihat dulu di time frame daily. Kalau di daily kita lihat di sini ada tren turun terakhir sebelum dia breakout, maka si DXY ini lagi bertahan di harga 112.25 sampai 113.52.
Nah, di sini kalau kita lihat dia belum bisa breakout nih. Ya, dia belum bisa breakout dan potensi kalau dia belum bisa breakout dari sini, maka dia akan turun kurang lebih ke sini, ke 109.34. Ini adalah area breakout dia. Ini ada area breakout dia, dan sebenarnya area 188 ini juga berdekatan dengan area trendline dari si tahunannya si DXY atau channeling harganya yang berperan sebagai resistennya. Ini yang garis warna merah. Nah, jadi kalau misalkan dia belum bisa break ini, maka dia akan turun. Yang pertama dia ke sini dulu, terdekatnya, karena sini ada resisten. Yang ini ya, resistennya. Ini ada supportnya. Kemudian yang kedua itu baru dia ke sini, di 109.34. Jadi yang pertama ke 110.57 ya. Kemudian baru ke 109.34. Kalau DXY ini turun ke sini, maka si GBP USD juga potensi untuk naik ke harga 11.156 sampai 12.045. Itu kurang lebih di Vivo ini. Nah, 161.8 sampai 188.8. Jadi ini adalah support-support penting yang harus kalian catat untuk GBP USD. Ini support kita tarik dari trend terakhir sebelum dia breakout ya. Soalnya ini kan trend terakhir nih. Nah, ini breakoutnya dia. Jadi kita ambil dari breakout strukturnya dia dari Fibo-nya ini. Begitu. Oke. Jadi kalau kalian punya pandangan lain mengenai GBP USD, boleh sekalian sharingkan juga. Jadi ini ada pandangan pribadi saya coba sharingkan kepada kalian semua. Terima kasih sudah menonton video dari Juna Trading ID, dan sampai jumpa pada video berikutnya.